Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang berupaya keras untuk mendapatkan suatu ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju ke jalan syurga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian, para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita di pagi hari ini, subuh ini. Semoga Allah meridhai kita. Semoga Allah kabulkan segala hajat kita. Semoga Allah angkat derajat kita. Semoga dengan berkah daripada majelis ini Allah jauhkan kita daripada segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pengajian kita di kitab Sirus Salikinnya. Kita akan selesaikan di kitab ini halaman 236 pada barisan yang paling bawah, barisan pertama paling bawah. Silahkan diperhatikan kitabnya per kalimat itu, bacakan, perhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun fi bayani ikhtilafil awradi bi ikhtilafil ahwali. Khatimatun fi bayani ikhtilafil awradi bi ikhtilafil ahwali, yang artinya ini suatu khatimatun pada menyatakan bersalah-salahan aurat wirid maksudnya, amalan auradun itu wirid. Bersalah-salahan pada menyatakan bersalah-salahan aurat dengan sebab bersalah-salahan kelakuan manusia, dengan sebab bersalah-salahan kelakuan manusia, perangai manusia. Ya. Kalimat yang barusan kita bacakan tadi adalah merupakan satu kalimat yang penutup dari kitab jilid pertama. Membahaskan tentang beberapa wirid-wirid, kemudian ditutup dengan kalimat ini sampai nanti 3 lembar habis terakhir. Maka itu disebut dengan khatimatun, penutup. Nah, gitu maksudnya. Bahasa dalam kitab atau dalam buku-buku sebagai penutup. Nah, itu. Akan saya sampaikan beberapa perkara-perkara, persoalan-persoalan yang berkaitan tentang perbedaan wirid-wirid
Perbedaan sebab wirid-wirid dengan sebab daripada perbedaan kelakuan manusia. Jadi diajak kita oleh musannif, pengarang kitab, untuk kita lebih menelusuri tentang kalimat ini setelah kita mempelajari wirid-wirid dari subuh sampai malam, dari sampai fajar. Kemudian ditutup ya pembahasan itu ditutuplah dengan perselisihan antara wirid dengan perselisihan antara kelakuan manusia, kondisi perangai manusia. Apa maksudnya itu? Nah, inilah yang akan kita bacakan. Ada tidak kaitannya wirid itu dengan perangai manusia? Apa jawabannya? Pembahasannya kita lihat daripada komentar ulama. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, apa kata beliau? Perhatikan kalimat ini, karena ini sebagai penutup kitab jilid pertama yang dibahaskan. I'lam annal murida liharthil akhirati saliki li tariqiha la yakhlu an sittatin ahwalin fa innahu imma 'abidun wa imma 'alimun wa imma muta'allimun wa imma walid wa imma mutaharrifun wa imma muwahhidun. Dan 6 mustaghriqun fil wahidis samadi an ghairihi. Lihat, ada 6 di situ ya, pas ada 6 tuh. Perkataan Imam Al-Ghazali, beliau berkata, perbedaan wirid-wirid dengan sebab perbedaan kelakuan perangai manusia itu ada 6. Kata Imam Al-Ghazali. Benar tidak? Lihat. Ketahui olehmu, wahai para penuntut ilmu, bahwasannya orang yang berkehendak bagi kemenangan akhirat, yang menjalani akan jalan akhirat itu, orang yang betul-betul menjalani jalan akhirat namanya muridul akhirah. I'lam annal muridal akhirati salitatun li tariqiha. Ketahuilah olehmu, wahai orang-orang yang betul-betul menjalani jalan akhirat, yaitu tiada sunyi, maksudnya tiada lepas, tiada sunyi daripada 6 kelakuan. Tiada sunyi daripada 6 kelakuan. Artinya apa ini? Seorang yang ingin betul-betul menjalani jalan akhirat, berkehendak dia menempuh jalan akhirat itu, maka mereka itu tidak lepas daripada 6 perkara. Tidak lepas daripada 6 perkara. Kata Imam Al-Ghazali, siapa mereka itu? Pasti mereka itu akan di 6 perkara itu. Tidak jauh daripada 6 perkara. Siapa mereka itu? Kata Imam Al-Ghazali, beliau menjawab, maka bahwasannya ia, orang yang menjalani jalan akhirat, ada kalanya orang yang alim. Bahwasannya ada kalanya ia orang yang alim. Satu, orang yang menjalani jalan akhirat itu pasti orang alim itu.
orang alim. Yang kedua, siapa tuh? Dan ada kalanya orang yang muta'allim. Siapa tuh? Orang yang belajar. Itu pasti itu menjalani jalan akhirat. Orang yang belajar. Ya, mungkin orang yang belajar hanya mendengar saja, tidak. Mereka itu menempuh jalan akhirat. Siapa lagi kata Imam Al-Ghazali? Ada kalanya orang yang baru belajar ilmu. Kayak kita nih, kita baru belajar ilmu, belajar. Ditanya orang bukan pintar, belum tahu. Basi, kita nih belajar. Semakin belajar, semakin nampak kebodohan kita selama ini. Semakin belajar, kita semakin rendah di hadapan Allah. Ini orang yang belajar. Sehingga dia bisa dapat menempuh jalan menuju Allah, akhirat. Ini yang ketiga. Dan ada kalanya orang yang memerintah negeri. Para wali, ke sultan, pemerintah. Pada kalanya dia itu juga menempuh jalan akhirat. Dan ada kalanya orang yang mempunyai usaha pedagang, bisa juga. Mereka itu disebutkan ya, mutaharrikun. Terus siapa lagi? Dan ada kalanya orang yang muwahhid, yang karam, yang tenggelam, yang karam itu tenggelam. Ia di dalam mentauhidkan Allah Ta'ala yang bersifat somad. Allah itu bersifat somad, artinya Allah itu sifatnya tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allahus samad. Allah zat wajib wujud. As-samad itu sifat Allah. Padahal bersifat somad, padahal ia berpaling daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Padahal berpaling daripada Allah, ia berpaling daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Ya, ini yang ke-6. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah muwahhid yang karam. Muwahhid yang karam, ia di dalam mentauhidkan Allah. Orang kalau sudah tenggelam di dalam laut tauhid, mereka yang sudah tenggelam di dalam lautan tauhid, nah gitu maksudnya, mensifatkan Allah Ta'ala dengan sifat somad, bergantung kepada Allah, itu sudah tenggelam. Maknanya lah kalau orang sudah tenggelam dalam lautan ilmu, itu merasakan dia tuh karam, dia artinya tenggelam. Begitu juga kalau orang yang belajar ilmu tauhid, dalam mendalami ilmu tauhid, maka mereka ini pasti akan menjalani jalan akhirat. Dan orang yang sudah mengetahui sifat Allah, sifat uluhiyah, maka dia tidak akan bergantung kepada yang lain, hanya kepada Allah semata. Ini orang yang ke-6 ini tadi adalah dia menjalani jalan akhirat pasti. Demikian kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Bagaimana seorang kelakuan manusia itu bisa dia menjalan akhirat? Bisa jadi dia itu orang alim. Dengan sebab alimnya bisa mencapai menuju ke akhirat. Bisa jadi dia itu adalah orang yang muta'allim, orang yang belajar. Dengan sebab belajarnya ini dia mencapai menuju ke akhirat. Bisa jadi dia itu orang yang
baru belajar, baru mulai belajar, baru halaman pertama, baru belajar, baru bisa melihat huruf. Dari halaman pertama sampai halaman 100 tak mengerti. Tiba-tiba mau tamat, paham saya selama ini. Kadang-kadang begitu. Orang begitu dia awal tidak tamat, merasakan manisnya itu bisa terakhir, baru bisa merasakan dia. Ini orang baru belajar. Dengan sebab baru belajarnya, dia menuju jalan akhirat. Siapa lagi? Ada kalanya orang itu wali. Maksudnya wali, pemerintah, pemimpin. Dengan sebab kepemimpinannya ini, dia menjalani jalan akhirat. Bisa jadi. Tapi kalau ada kekuatan dia, kekuasaan dia, pemimpin dia, sehingga belum juga sampai dia mendekatkan diri kepada Allah, berarti ada yang salah niatnya itu. Ada yang salah. Makanya disebabkan diberikan oleh Allah kekuasaan, maka gunakan kekuasaan itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu udah Allah kasih jalan. Kuberi engkau jalan untuk menuju akhirat dengan sebabmu. Sebagai kepala rumah tangga, maka dengan sebab diberikan kepala rumah tangga, dia sebagai kepala rumah tangga, maka yaitu dia buat madrasah di rumahnya. Dia buat peraturan daripada tentang mendekatkan diri kepada Allah. Ini waktunya, ini waktunya, ini waktunya. Jadi digunakannya. Bisa jadi. Kemudian yang kelima, bisa jadi dekat menjalani jalan akhirat dengan sebab usaha. Jadi nggak mesti orang itu alim. Bisa jadi usaha yang dia miliki, pekerjaan yang dia miliki, ini yang mengantarkan dia untuk menuju akhirat. Jadi jangan merasa beban. Belajar Bapak baca kitab merasa beban. Bukan itu. Jangan dibebankan, diringankan. Bahkan Allah hendak meringankan beban kita di akhirat. Dengan apa? Dengan belajar. Dengan apa? Dengan usaha yang kita miliki. Bila ada usaha itu tidak bisa menjalani jalan akhirat kita, tidak bisa menuju, ini ada yang salah ini. Dagangan kita ini ada yang salah. Belum berkah. Maka disitulah kita berusaha jadikan dagangan kita berkah dengan cara menuju akhirat. Wirid. Dia ada kaitannya itu. Maka di judul pertama sebagai penutup, wirid yang dilakukan oleh orang salik ini ada kaitannya dengan perangai manusia dalam sehari-hari. Kelakuan manusia, pekerjaan manusia. Termasuk itu apakah alim, muta'alim, apakah wali, apakah dia itu seorang muhtarifin, pedagang, usaha, ada kaitannya. Kemudian yang keenam adalah orang-orang yang selalu bergantung kepada Allah. Dia mensifati sifat Allah As-Samad. Ada tertera di dalam surat Al-Ikhlas. Yang ayat yang kedua, kemudian 4 ayat itu Allahus Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Orang yang sudah mendalami ilmu tauhidnya, menyelami dalam ilmu tauhidnya, mentauhidkan Allah. Aduh Pak, kalau orang yang sudah menyelami mentauhidkan Allah, enggak terasa itu Pak. Kenapa? Dia hanya bergantungnya kepada Allah itu. Bergantung kepada Allah. Dari sebab bergantungnya diri kepada Allah, maka dia sampai kepada yaitu alam akhirat, menuju jalan akhirat. Siapa mereka ini orang yang mentauhidkan Allah ini? Yang mensifatkan Allah sifat uluhiyah, mensifatkan af'al Allah, yang mensifatkan Allah bersifat As-Samad. Samad itu khadamnya itu. Khadam, ada khadamnya itu. Surat Al-Ikhlas 4 ayat tapi ada khadamnya. Dan 4 ayat maka dibacakan itu. Siapa saja baca surat Al-Ikhlas masuk ke pemakaman kuburan, maka dia niatkan itu kepada niat ini, maka seluruhnya itu mendapatkan pahala. Siapa saja yang sakit membacakan surat Al-Ikhlas dengan sebab surat Al-Ikhlasnya ini, maka Allah akan mengampunkan dosanya. Siapa saja yang membacakan surat Al-Ikhlas, dia baca surat Al-Ikhlas mau masuk ke rumahnya, maka Allah berikan rezeki dari rumahnya dan tetangga kiri kanannya. Demikian disebut Imam Syekh Nawawi Al-Bantani di Tafsir Al-Munir jilid yang kedua pada surat Al-Ikhlas. Itu banyak. Makanya itu As-Samad.
Orang yang ahli tauhid, orang yang menyelami ilmu tauhid, dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Itu sebab kelakuan manusia. Nah, sekarang kita posisi yang mana? Kita yang tahu. Belajarkah, alimkah? Maka gunakan itu untuk menjalani jalan akhirat. Jangan terbebani. Aduh, saya nggak bisa. Aduh, saya nggak bisa. Sebenarnya Allah hendak memberikan jalan, tapi kita belum dapat hidayah. Bukan hidayah belum dapat, bukannya. Hidayah sudah dapat, tapi tak menjemput. Ya. Suara sudah sampai terdengar. Azan sudah sampai kemana-mana. Tahu orang ada pengajian, tahu orang ada ke masjid, tapi mata tidak terbuka sampai ke kolbunya. Tidak terbuka. Kenapa? Allah khatamkan. Khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup. Tak bisa menerima kebaikan itu, sulit. Baik, ini ya. Ada kaitannya wirid seseorang dengan kelakuan manusia, pekerjaannya. Dari pagi sampai itu ada pekerjaannya. Jadikan seorang pedagang, jadikan pedagangnya itu menjadi mendekatkan diri kepada Allah. Jadikan seorang yang baru belajar, jadikan baru belajar ini menuju ke Allah, jalan akhirat. Gak mesti dia itu baca kitab. Aduh, saya gak bisa baca kitab. Bukan, persoalan bukan itu. Dengan kita yang ini belajar, baru belajar, ini akan menyampaikan kita ke akhirat. Orang yang baca kitab, bisa baca kitab, belum tentu juga. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing tentang bagaimana kita wirid ini ada kaitannya. Nah, itu 6 perkara. Ya, catat baik-baik itu 6 perkara kata Imam Al-Ghazali ada kaitan dengan wirid dan ahwal manusia itu tadi. Adapun yang pertama, dijelaskan ini. Adapun orang yang pertama, maka yaitu orang yang abid. Orang yang abid semata-mata ia melazimkan bagi berbuat ibadah akan Allah Ta'ala, yang tiada masyghul, yang tiada menyibukkan diri, yang tiada masyghul ia akan sesuatu usaha yang lain daripada Allah Ta'ala. Berbuat ibadah sekali jua pun. Dan jika meninggalkan ia akan berbuat ibadah itu, dan jika meninggalkan ia akan berbuat itu ibadah maksudnya, niscaya jadilah sia-sia. Satu, diterangkan siapa itu. Mereka itu adalah orang yang abid. Abid itu apa? Ahli ibadah. Ibadah aja. Ibadah, siang malam ibadah aja. Satu waktu pun dia tidak mau meninggalkan daripada ibadahnya. Bukan sholat ya. Ibadah itu bukan hanya sholat saja. Apapun ibadah. Umum dia. Maka bila ditinggalkannya ibadah, sedekah ditinggalkannya, sunatnya ditinggalkannya, dia merasa rugi. Dia merasa sia-sia. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah beribadah, hanya melazimkan ibadahnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini orang yang pertama yang ada hubungannya dengan wirid-wirid. Dan kata setengah ulama, bermula abid itu orang yang ahli ibadah, yaitu yang melazimkan yang disuruh Allah Ta'ala karena menjunjung akan titah Allah, perintah Allah pada zahirnya dan pada batinnya, di dalam sir dan di dalam jihar, di dalam meninggalkan segala barang yang ditegahkan oleh Allah Ta'ala karena takut akan Allah Ta'ala pada zahirnya dan pada batinnya, di dalam sir dan di dalam jihar. Orang yang abid ini, Pak ya, mereka ini perintah Allah dengan secara zahir, perintah Allah dengan secara batin itu dia kerjakan. Larangan Allah dengan secara zahir, larangan Allah dengan secara batin itu dia jauhkan. Perkara-perkara yang membuat dia itu jauhkan disebabkan karena dia takut kepada Allah. Makanya dikerjakannya amalan, maka dijauhkannya larangan, maka dia takwa kepada Allah. Dengan sebab
menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, maka naik levelnya menjadi orang yang abid, orang yang ahli ibadah. Itu kata ulama. Zahir, batin, sir, jihar. Nah, itu. Sir tersembunyi, jihar terang-terangan. Amalan sir dia kerjakan bila diperintahkan Allah. Amalan sir yang larangan dia tinggalkan. Jadi zahir batin memang dikerjakannya, memang dijauhkannya perkara yang dilarang. Itu orang yang ahli abid. Kemudian, dan tiada ia diam dalam berbuat ibadah akan Tuhannya, senantiasa ia menjauhi akan maksiat. Ya, ini dia. Kalau bapak ditanya, orang ibu ditanya, siapa abid itu? Abid, kata dasarnya abdun. Abdun itu hamba. Abid orang yang ahli ibadah. Mereka ini siapa? Tidak mau diam, ia diam dalam berbuat ibadah akan Tuhannya. Tidak diam. Artinya ini tiada ia diam daripada berbuat ibadah. Terus saja ibadah aja. Lidahnya ini wirid saja, zikir saja. Dan bukan hanya ibadah, tetapi mereka ahli ibadah itu menjauhi segala maksiat. Itu ahli, itu abid namanya. Dia enggak ada menuntut ilmu, tidak. Abid. Maksudnya menuntut ilmu lebih itu tidak. Menuntut ilmu sekadar rukun syarat, udah. Tanya hukum enggak tahu, karena bukan bagian dia itu. Makanya dia untuk dirinya sendiri aja. Untuk dirinya sendiri beribadah, itu ahli abid itu. Ditanya hukumnya, ditanya ininya, ditanya amalannya, ditanya bagaimana, apakah sesuai dengan sunnah, itu tidak. Itu berbeda. Dia hanya orang yang taat saja. Orang yang taat. Tapi dibilang taat belum, dia hanya bergantung kepada Allah. Itu mereka. Bergantung kepada Allah. Baik. Dan adalah segala ibadatnya itu serta Allah Ta'ala ikhlas. Tapi dengan satu syarat, kata. Boleh dia menjadi orang ahli ibadah, tapi ibadahnya itu dengan ikhlas. Jangan show up, jangan memamerkan daripada ibadahnya. Ini yang kita, dia harus ikhlas semata-mata karena Allah. Dan khusyuk. Di samping ikhlas, khusyuk lagi. Dan jika diam daripada yang demikian itu, niscaya tidak dinamakan ia akan abid. Kalau dia tak diam melakukan ibadah, itu bukan abid namanya. Tinggal satu waktu aja wiridnya, ibadahnya, itu berarti bukan abid. Jika diam daripada demikian itu, niscaya tiada dinamakan akan dia abid. Dan lazim daripada abid itu bahwa adalah mengetahui dengan barang yang diamalkannya itu dengan ilmu syariat dan segala hukumnya dan sahnya dan batalnya. Mengapa? Karena orang yang tidak mengetahui akan yang demikian itu, maka adalah ibadatnya itu batal, tiada diterima. Karena ilmu itu jalan bagi berbuat amal. Ya. Ada orang mengaku itu ahli ibadah. Ada orang itu kita lihat itu abid gitu loh. Ada orang yang mengaku dia ini orang yang taat. Tapi bila kita lihat dalam ibadahnya itu banyak salah, itu bukan abid. Ya. Mengapa? Karena orang yang abid itu tentu dia sudah mengetahui ilmu syariat. Orang yang abid itu dia tahu dia mana batal, mana sah, mana sunat. Itu abid. Karena tidaklah mungkin seorang orang yang beribadah rajin kalau tidak ada ilmu syariat, hukum-hukumnya. Mengapa? Karena untuk sampai kepada ibadat yang dia lakukan harus ada transportasi. Nah, transportasinya, jalannya itu apa? Ilmu. Penting ilmu. Oh,
Oh, dia mau sholat tahajud, tapi hukumnya tidak tahu. Oh, dia mau sholat dia, perkara niatnya nggak tahu. Oh, dia sholat dia rajin dah, rukun-rukun nggak tahu misalkan. Ah, itu bukan abid namanya itu. Cuman yaitu orang yang sedang belajar ibadah, itu aja. Itu orang yang belajar, bukan abid. Ahli abid orang yang menjunjung tinggi perintah Allah. Ahli abid orang yang bergantung kepada Allah. Ahli abid mereka itu adalah yang jauhkan daripada larangan Allah. Ahli abid orang yang mengetahui ilmu syariat. Makanya kita orang awam sekurang-kurangnya itu belajar fardu ain. Fardu ain itu apa? Rukun Islam dipelajari. Ah, rukun Islam kan bisa, gampang itu. Iya, gampang. Menghafalnya gampang. Orang kafir saja bisa hafal rukun Islam, tapi bukan hafal kandungan rukun Islam itu ada apa. Itu yang dikatakan. Itu yang diketahui. Sekurang-kurangnya itulah. Solat yang fardu mana? Solat yang hukumnya mana? Solat yang membatalkan mana? Puasa yang mana? Yang itu aja dulu. Maka belajar yang fardu ain itu. Nah, bila sudah dia menguasai, belajar, kemudian dia beribadah, maka naik levelnya menjadi abid. Tapi kalau orang yang abid, rajin ibadah, tapi ilmu hukum tidak tahu, ya, syariat dia tidak tahu, fikih dia tidak tahu, itu bukan abid namanya. Karena ilmu itu menjadi jalan menuju daripada abid kepada Allah. Dan ini sesuai yang disampaikan oleh para ulama, siapa saja yang beramal dia tanpa ada ilmu, maka tidak diterima alias batal. Beribadah ikut-ikutan, beribadah tidak mengetahui. Ya, ini kan belajar abid katanya. Kita ini belajar abid ini, rajin ibadah, nanti bangun malam baca Quran, kan belajar abid namanya. Belajar menjadi orang yang ahli ibadah, tapi tidak tahu ilmunya, maka itu tidak diterima amal ibadahnya ditanpa dengan belajar ilmu. Contoh baca Quran. Dia baca Quran tapi tidak belajar tajwid. Dia baca Quran tapi dia tidak belajar adab. Dia baca Quran tapi dia tidak tahu dia bagaimana cara makharijul hurufnya. Bagaimana bisa menjadi orang ahli ibadah? Ketika dia baca Al-Quran sendiri, akhirnya dibaca Al-Quran dia sendiri. Merasa nggak ada yang membenari dia. Kalau ada orang yang membenarkan dia, sakit hati. Kalau orang yang ahli abid baca sendiri, dia bisa. Karena dia sudah belajar. Itu contoh. Jadi segala amalan-amalan yang berkaitan kepada Allah butuh ilmu. Tahajud begitu. Sedekah pun harus ada ilmu. Nah, dilanjut. Seperti kata Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikamnya. Beliau mengutip kitab Hikam ni. Syekh Abdul Samad Al-Falambani mengutip kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah tentang daripada seorang yang beribadah tanpa ada ilmu. Hafal ini baik-baik. Apa kata beliau? Al-ilmu tariqul amal. Pendek aja, tapi dalam. Artinya bermula mengetahui ilmu syariat sekedar fardu ain, itu yaitu jalan bagi yang mengesahkan bagi amalnya. Al-ilmu tariqul amal. Ilmu itu menyampaikan seorang untuk ilmu fardu ain, maksudnya menyampaikan seorang dalam ibadah. Paham ini sudah? Nah, belajar ilmu. Ulangkan kembali walaupun kita sudah selesai. Tanya-tanya, sering tanya-tanya. Ya. Ulangkan yang tidak kita tahu ya. Jangan kita tanya untuk memojokkan orang, jangan. Itu kurang adab. Yang tanya yang kita tidak tahu. Ilmu itu harus dimuzakarahkan. Ilmu itu harus dibahas. Ilmu itu harus ditanya. Bila ilmu kita ada, kita tidak pernah menanyakan, ilmu itu tidak berkilau. Tidak diasah. Harus tanya, jangan diam aja. Bila ada satu kampung, tidak ada yang bertanya ilmu, itu sudah kampung mati. Tempat itu, tempat mati. Di pesantren tak ada orang yang bertanya tentang ilmu, itu pesantren mati.
Tak ada yang muzakarah ilmu, tak ada yang membahas ilmu, tak ada yang ibadah, tak ada yang hanya ngaji aja, diam aja dia. Ditanya paham, tak paham rupanya. Dia paham, rupanya tak mau mengulang. Itulah di pesantren itu mereka harus banyak mengulang. Walaupun itu tadi, ulang itu 100 kali, padahal cuma satu baris saja. Ulang itu. Karena bisa jadi ketika diulang masuk nur, diulang masuk nur, diulang masuklah nur cahaya di ilmu itu. Ya, coba hafal aja nih kata Ibnu Athaillah, al-ilmu tariqul amal, al-ilmu tariqul amal, al-ilmu tariqul amal. Mengucap itu saja udah pahala, apalagi Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berapa banyak pahala itu? Kalau cari-cari pahala. Nah, lanjut, apa kata beliau? Setengah ulama. Seperti kata setengah ulama, man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu'i was salati lam tasih salatahu wa in sadafa al haqq. Kata sebagian ulama, barang siapa sembahyang padahal bebal dengan kelakuan mengambil air sembahyang. Bebal itu bodoh, tak tahu. Ini bebal dimasukkan dalam kitab ini. Kalau orang Sumatera bilang kan bebal itu, ya, aduh gimana ya? Sama sekali nggak tahu itu. Kalau bodoh, kalau dia memang bodoh, jahilnya itu memang nggak paham aja gitu. Tahu. Ini bebal sama sekali nggak tahu dia. Cuma ikut-ikutan aja. Barang siapa sembahyang padahal bebal dengan kelakuan mengambil air sembahyang dan kelakuan sembahyang, niscaya tidak sah sembahyangnya itu. Dan jikalau berbetulan ia dengan sebenarnya sekalipun, walaupun kebetulan itu benar, ketika ditanya, benar Bapak wuduknya Pak ya? Benar Pak, benar wuduknya. Tapi ketika ditanya, mana yang fardu? Mana yang sunat? Tidak tahu saya. Walaupun benar, kebetulan benar cara wuduknya, maka itu dia tidaklah dianggap ibadahnya itu sah. Di kalangan ulama tidak dianggap, karena dia sudah menyalahi hukum syariat. Salat begitu, benar. Gerakannya, rukunnya, tumakninahnya. Ya, kita lihat, wah Masya Allah, ini orang alim, benar. Ketika ditanya, mana rukun qauli? Terbagi berapa rukun qauli? Rukun qauli itu yang mana Pak? Tak tahu saya. Pokok saya ikut ya. Mana rukun maknawi? Mana rukun fi'li? Mana sunat hayatnya? Mana sunat ab'ad dalam salat? Harus tak? Sekedar itu saja, sekedar itu saja kita kuasai. Ya? Maka oleh orang itu tidak sah dianggap oleh para ulama. Mengambil wudu, saat kita mengambil wudu, maka harus benar-benar butuh ilmunya. Jangan menganggap enteng ini. Jangan kita merasa tak butuh belajar ilmu. Sebenarnya hati butuh. Tapi karena itu tadi, melanjut karena umur, merasa gengsi. Kita cek cara berwudu sebenarnya. Kita pelajari cara berwudu. Lihat perhatikan. Bila seorang itu berwudu dia dengan tuas, dengan daripada altukrannya, maka sunat kepada Nabi Muhammad SAW, para ulama itu mengambil airnya dengan sedikit, secukupnya, menampung. Dimulai, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu perkara sunat. Ya, itu cara wudu. Satu, ambil. Nih, inilah. Jangan hidup kencang-kencang. Diambil. Oh, ini air mengalir. Itu pakai keran, belum lagi pakai gayung. Itu ada ilmunya. Pakai keran ada ilmu, pakai ini ada ilmu. Maka keluarkan semua perkara-perkara wudu. Rukunnya, fardunya apa, sunatnya apa, makruhnya apa, yang batalkan wudu apa. Keluarkan semua, pelajarin baik-baik. Nah, gitu. Bagaimana bisa sah ibadah? Nah, kemudian begitu masuk mengambil dia, sunatnya baik lagi. Kalau orang yang jalan-jalan akhirat, apa yang dibaca doa? Ketika basuh tangan pergelangan itu, baca dia, Allahumma ja'al hadzal yamini wa shimali. Begini. Ya, dengan ini.
Kalau orang yang dia kencang, dia ini kencang, ini menandakan dia ada was-was cara berwudu. Mengapa ada was-was? Takut dia enggak kena, enggak basah. Kalau sifat orang yang warak itu pasti ya dia belajar untuk saya. Wah, begitu ngambil dia kumur-kumur, dia kumur-kumur, dia kumur-kumur. Sunatnya duduk kalau ada. Sunatnya duduk. Ya, sunat ambil, siapkan. Boleh sambilan, boleh. Buang kecil. Wah, 3 kali dari air itu. Nah, kalau kita enggak, habis nanti. Ini mau ambil wudhu atau mencuci muka aja. Nah, itu pelan-pelan, harus dengan hati-hati, harus dengan penuh dengan ilmu. Nah, perhatikanlah. Begitu kita ngambil, wudhu lagi, inilah baru niat yang sebenarnya. Kalau tadi dia itu nawaitul wudu'an, ini baru niat. Masukkan niat dalam hati. Waktu saat membasuh. Mulai dari atas boleh, mulai dari samping juga boleh, sampai batasan di sini. Baru satu ini aja, satu tuang ini aja. Ini ngambil ini. Ini diambil. Tuangan ini, tuangan. Jangan diangkat. Terus saja. Bila ada yang berjenggot, selang-selangin jenggotannya. Ada bukan begini cuma gini aja. Diselangin. Selangin. Itu perkara wudu. Yang betul hati-hati, Pak. Semakin kita selama ini tidak rumah. Makin kita hilang. Apa doanya ketika baca wajah-wajah? Allahumma bayyid wajahi tabyadu bi aswadi. Betul-betul kita baca. Itu baru. Nah, makanya belajar. Beli buku tuntunan, buku salatnya. Walaupun kita belajar sudah sampai ini. Karena apa? Salah satu untuk ibadah yang sah adalah ilmu tentang fardu wudu, sunnat wudu, makruh wudu. Apalagi kalau udah kita wudu udah berhati-hati ini, Pak. Sebelah ini main nampar-nampar ini. Ya kan? Masuklah airnya itu ke tempat kita. Masuk airnya itu. Kalau kita tidak hati-hati juga, masuk air. Dalam kita membasuh wajah, baru tidak basuhkan wajahnya. Nah, air yang pertama, rupa dia begini. Wah, ini cuci muka dia. Penting sekali, Pak. Penting sekali belajar wudhu. Itu dengan keran. Kalau dengan gayung, air sedikit, ambil jadikan ini menjadi alat. Nawaitul ightiraf hadzal wudu. Walaupun airnya cuma itu tadi, atau boleh dengan mengambil dari sininya. Kalau orang yang hati-hati, ini ngambil wudhu kan satu mud. Satu gelas ini bisa ambil wudhu. Satu gelas. Makanya di Masjidil Haram, di masjid-masjid yang sudah paham ilmu mereka itu pakai otomatis saja tuh, sensor. Dah, hemat air kan? Hemat air. Sebenarnya bukan masalah hematnya, air kencar, walaupun ditampung airnya, bukan itu. Ketika mengeluarkan airnya itulah ikut sunnah Nabi. Itulah amalan yang dilakukan oleh para ulama. Bukan mengeluarkan, kita tampung supaya enggak boros, bukan. Mengeluarkannya itu secukup. Menunjukkan apa? Sabar. Balik itu lagi, wasta'inu bis sabri, sabar lagi, baru menuju salat. Dari berwudu, udah mulai sabar dia tuh. Enggak buru-buru, Pak. Ya, kalau di situ azan, di situ berwudu, ya iyalah, sibuk semua. Maka berwudu, belajarlah wudu. Belajar wudu. La tasihhul wudu'a, la tasihhul salata, dia tidak akan sah wudu dan seseorang bila ilmu, dengan tanpa ilmu. Maka penting ilmu. Jangan merasa cukup kita bahwasanya wudu kita benar. Jangan merasa cukup kita salat kita benar. Sia-sia. 40 tahun melakukan ibadah salat tanpa belajar ilmu yang langsung mengajarkan kita, itu sia-sia. Harus ada kita belajar kepada siapa, dan ada orang yang langsung melihat cara wudhu kita. Ini benar tak? Benar. Bagaimana cara mengeluarkan dari atas, ditahan, ditekan, gosok dengan kuat.
gosok. Betul-betul ada yang ini kan kita biasa ya belajar wudhu tahu aja. Nggak ada yang rekomendasikan kita, nggak ada yang bimbing kita di akhirat. Dengar pengajian saya pernah, iya dengar. Yang melihat praktek kita ini siapa? Itu pentingnya. Maka cari itu guru yang memperhatikan cara wudhu kita, yang bisa menanggung jawabkan kita nanti di akhirat. Itu penting. Cara sholat kita. Makanya itu mulai dari kecil kita diajari sholat oleh orang tua kita, diajari sholat oleh guru-guru kita. Itu perkara sholat. Bagaimana dengan sholat berjamaah lagi? Sama juga kan? Nah, jadi oleh karena itu, Bapak sekalian, pentingnya dalam menuntut ilmu. Sedikit lagi. Udah sampai ke terminalnya, syahdan. Nah, walaupun betul wudhunya itu cuma kebetulan. Walaupun betul sholatnya itu cuma kebetulan. Tapi tidak dianggap di kalangan para ulama. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan kembali kepada tema ini. Nah, Kamis, Jumat, Sabtu. Mudah-mudahan khatam. Kalau cuma baca aja khatam, hari ini khatam. Baik, insyaAllah. Wallahu alam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillah ya jama'in. Allahumma asina 'aqibatana fil umuri kulliha. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو عنا يا الله يا كريم. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اجعل توبتنا توبة مقبولة ولا تجعل توبتنا توبة مردودة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا من الدنيا قول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجدتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kajiannya, semoga bermanfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.